Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Beki yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menemukan hikmah di balik makna Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ternyata dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita semua bahwasannya di dunia ini Allah memberikan 3 macam ujian, yaitu yang pertama khauf, ketakutan. Dan yang kedua, ju', kelaparan. Kemudian yang ketiga, naqs atau kekurangan. Tetapi teman-teman, Allah meyakinkan juga kepada kita bahwasannya ketiga hal ini itu hanya syai', hanya sesuatu yang sedikit. Tahukah teman-teman semua bahwasannya ketika Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Seperti Allah menguji para nabi, menguji para solihin, karena memang merekalah yang paling dicintai Allah di antara manusia lainnya. Jadi, hikmah di balik ketiga ujian ini sebenarnya adalah bahasa cintanya Allah kepada hambanya. Bahasa cintanya Allah kepada hambanya. Kenapa dalam pandangan Islam, hakikat dari sebuah ujian adalah bentuk kasih sayangnya. Karena teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita sedang dihadapkan dengan ujian, kita jadi lebih sering berdoa, kita jadi lebih sering bersujud, kita jadi lebih sering mengakui akan kekurangan diri kita. Dan pada saat seperti itu, Allah sangat mencintai doa dari seorang hamba yang rapuh dan berharap kepadanya. Dan itulah bentuk doa yang paling tulus. Kemudian, tetapi teman-teman, kita ketika sedang dihadapkan ujian, biasanya kita itu lebih sering overthinking, sering overworried atau galau. Padahal Allah menghadirkan ujian itu bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada hati kita, agar kembali lembut dan berharap hanya kepadanya. Karena ketika hidup terlalu mudah dan nyaman, membuat kita lupa siapa yang memberikan kenyamanan itu. Coba bayangkan, jika Allah tidak memberikan ketiga ujian ini, jika kita hidup tanpa ketakutan, kita hidup tanpa rasa lapar, bahkan kita hidup tanpa rasa kekurangan, pasti kita tidak akan berdoa lebih panjang, kita tidak akan memperbanyak sholat sunnah kita, bahkan kita pasti akan jarang mengingat Allah. Dan kita bisa menggunakan
hikmah template ini. Hikmah bahwasanya ketika kita sedang diuji, itu artinya Allah sedang mencintai kita. Dan teman-teman, saya juga ingin mengingatkan bahwasannya saya punya renungan kalimat dari makna yang terkandung dari Quran surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah tetapkan untuk kami, apa yang menimpa kami, tidak akan menimpa kami, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman berserah diri. Maksudnya itu ketika jika kita sudah beriman, sudah berserah diri, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa Allah nggak langsung tolong orang-orang beriman? Kenapa Allah biarkan orang-orang di Gaza sana menderita? Sebenarnya teman-teman, Allah itu sudah memberikan pertolongan kepada mereka. Hanya saja bentuk pertolongannya tidak selalu bisa kita pahami. Bentuk pertolongan yang Allah berikan biasanya bukan selalu berupa jalan keluar yang cepat. Tetapi biasanya Allah memberikan pertolongan pertamanya, yaitu pertolongan kepada hati. Allah kuatkan hatinya, Allah tambah kesabarannya, dan Allah jadikan batinnya tenang dalam menghadapi semua ujian ini. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa ketika kita sedang diberikan ujian, tolong yakinkan kepada diri kita semua bahwasannya inna ma'al usri yusra. Bahasa singkatnya itu semua ini pasti Allah kasih solusinya, pasti Allah berikan jalan keluarnya, dan pasti semua masalah ini Allah bantu untuk tuntaskan. Saya pernah mendengar Ustadz Hanan At-Taqi mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui rahasia takdir, maka berhentilah bertanya kenapa, karena rahasia takdir tidak akan diungkapkan kepada mereka yang terus bertanya kenapa, tetapi akan terungkap kepada mereka yang senantiasa menerima ketentuannya. Baik, sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah closing power. Buat kita yang lagi bingung mau kuliah kemana dan ambil jurusan apa, buat yang lagi berjuang cari beasiswa untuk S2-nya, buat yang lagi cemas, apakah doa dan usahanya akan mampu mengantarkannya kepada takdir yang ia impikan. Mari sama-sama menenangkan hati, bahwasanya jika Allah sudah menuliskan sesuatu untuk kita, maka seluruh semesta pun akan bekerja untuk mengantarkan kita ke sana. Kadang Allah menunda bukan karena ia lupa, tetapi karena ia sedang menyiapkan waktu terbaik agar kita tidak hanya diterima di universitas yang kita impikan, tetapi juga bisa diterima dengan cara yang menyenangkan lagi dimudahkan. Semoga buat kita semua yang hari ini lagi pusing mikirin life after Becky nanti gimana, akan selalu menjadi hambanya yang menerima ketentuannya, yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.